kita baca Alkitab, kita sembah Tuhan, kita doa tiap hari. Alkitab berkata iman kita pasti bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Yuk teman-teman, sama-sama kita tepuk tangan atas kepala yuk. Haleluya. Yang mau imannya bertumbuh, sama-sama kita katakan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan adik-adik hari ini. Biarlah kita tetap bersuka cita, kita tetap berbahagia waktu kita mau datang dan memuji Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita hari ini. Bagi adik-adik yang mungkin masih makan, masih menonton, masih melakukan aktivitas yang lain, boleh ditinggalin dulu ya. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Berikan setiap kami hati yang lembut untuk kami boleh sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap kami. Dimanapun kami hari ini berada, kami tetap menyatakan Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa dia? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Siapakah dia? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
lagi memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada dalam suka dan pun duka. Amin. Semua ikutin gerakan kakak-kakak sekolah minggunya, oke? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, amin. Di kiri kau ada ya Tuhan. Di atas dan di bawah kau ada. Setiap suka kami juga, di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Semuanya ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Yes, di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di setiap suka kami Tuhan, di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Amin. Jadi buat yang baik, jangan buat yang jahat. Semua kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita yang meriah buat Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, sama-sama katakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, semuanya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan buat setiap kami sampai hari ini. Hai, mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang kami panggil Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil.
semua dosaku. Dari awal katakan pujian ini, kami mau memanggil Engkau. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin setiap kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Dia Tuhan yang baik buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Dia Tuhan yang selalu cinta sama kita. Dia Tuhan yang selalu mengasihi kita. Say thank you sama Tuhan. Bilang thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau baik. Pujian syukur kami Tuhan. Haleluya. Ini anak-anak sekolah minggumu Tuhan, mau datang dengan segenap hati kami memuji menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Sekali lagi katakan Yesusku panggil, lebih lembut. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil Engkau, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin setiap kami Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Doa firman saya serahkan kepada Miss Lina. Mari anak-anak kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hingga hari ini kami semua dalam keadaan baik. Kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan urapilah kakak pembina kami yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Demikian juga dengan kami, anak-anak-Mu yang akan duduk diam mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang memimpin, yang akan menuntun hidup kami, untuk kami boleh menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, sehingga Engkau dapati hidup kami Tuhan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Apa kabar? Baik-baik kan? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Sampai hari ini kita bisa beribadah lagi secara online. Tuhan Yesus memelihara hidup kita baik, sehat, diberkati Tuhan. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ada ayat yang berbunyi di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi ayat ini mengajar kepada kita bahwa kita harus berbuat baik. Kalau kita bisa berbuat baik, kita harus melakukan berbuat baik itu. Bisa menolong, bisa membantu, bisa menghibur, bisa mendoakan papa, mama, teman, semua. Kita bisa berbuat baik kepada mereka. Nah, Alkitab mengajar kita supaya kita berbuat baik. Seperti sebuah kisah yang diceritakan di dalam Alkitab. Ya, seorang yang berbuat baik karena dia percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu harus berbuat baik. Nah, ceritanya seperti apa? Ceritanya seperti ini. Kita tahu ya bahwa orang Israel itu keluar dari Mesir dan kemudian berjalan di padang gurun dipimpin oleh Musa kan. Nah, ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, mau masuk ke tanah Kanaan itu, ternyata Musa meninggal dunia. Ya, jadi kemudian diangkat seorang pemimpin yang baru, namanya Yosua. Nah, Yosua inilah yang kemudian akan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, nah ketika mereka sampai ke tanah Kanaan itu, Yosua sudah jadi pemimpin. Kemudian Yosua memanggil 2 orang Israel dengan perintah begini. Sekarang kamu pergi ke tanah Kanaan. Lihat bagaimana keadaan tanah Kanaan. Lihat bagaimana musuh-musuh yang ada di sana. Apakah mereka kuat? Apakah mereka hebat? Bagaimana keadaan mereka? Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi sekarang kamu pergi mengintai, lihat keadaan dari tanah Kanaan, terutama satu kota yang besar yang namanya Yeriko. Lihat, apakah mereka begitu hebat? Apakah mereka begitu kuat? Lihat ya. Dan kemudian yang 2 orang itu berkata, siap komandan, kami akan berangkat. Dan kemudian mereka berangkat untuk melihat negeri Kanaan, tanah perjanjian. Seperti apa itu? Dan kemudian mereka pergi diam-diam supaya tidak diketahui oleh musuh. Jadi mereka pergi ke sebuah kota yang namanya Yeriko. Wah, ternyata Yeriko itu kota yang besar, kota yang hebat. Dan kemudian 2 orang ini masuk diam-diam supaya tidak diketahui oleh orang lain, oleh musuh. Mereka diam-diam masuk ke kota Yeriko. Dan kemudian mereka mencari tempat bagaimana, di mana mereka bisa bersembunyi. Dan mereka ketemu sebuah rumah.
mereka masuk ke rumah itu. Dan rumah itu memang ternyata bisa dipakai untuk tempat bersembunyi. Di rumah itu ada seorang perempuan namanya Rahab. Dan ternyata Rahab mau membantu mereka. Mereka tinggal di rumah Rahab. Mereka nginep di rumah Rahab. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Tapi ternyata ada satu orang yang melihat bahwa orang Israel, 2 orang masuk ke rumah Rahab. Dan orang ini melihat dari jauh. Wah, ada musuh datang. Sampai akhirnya orang ini lapor kepada Raja Yeriko. Raja, Tuan, bahaya. Ada apa? Ada 2 orang Israel mengintai kita. Waduh, kata raja, di mana mereka? Dan orang ini berkata, kami melihat mereka masuk ke rumah Rahab. Oh, kejar, tangkap mereka. Dan kemudian sepasukan tentara pergi ke rumah Rahab untuk menangkap orang Israel yang 2 orang itu yang sedang mengintai tanah Kanaan. Tetapi dengerin, ketika tentara-tentara datang ke rumah Rahab itu, Rahab tahu ada tentara yang akan datang untuk menangkap 2 orang yang ada di rumahnya ini. Sehingga kemudian Rahab berkata kepada 2 orang ini, cepat, bersembunyi. Kenapa? Ada tentara datang mau nangkap kamu. Dan kemudian 2 orang ini langsung disuruh oleh Rahab naik ke atas, naik ke loteng. Rumahnya kan ada lotengnya. Dan kemudian 2 orang ini naik ke atas loteng. Dan ketika naik ke atas loteng, mereka bersembunyi, berbaring, tiduran, dan ditutup oleh Rahab. Ditutup pakai apa? Pakai jerami kering. Sampai tidak kelihatan bahwa ada orang yang sedang berbaring di situ. Ditutup semua. Dan ketika mereka sedang bersembunyi, ketika Rahab sedang menutup itu, orang-orang dengan jerami itu, tiba-tiba pintu digedor. Buka pintu. Dan Rahab turun ke bawah. Ada apa? Buka. Dan dibuka. Di mana mereka? Dan kemudian tentara itu mencari di dalam rumah. Ada 2 orang Israel katanya yang sedang mengintai. Mereka berbahaya. Kita harus tangkap. Dan kemudian mereka cari di seluruh rumah. Di rumah Rahab itu. Pergi ke sana ke sini. Waduh, Rahab deg-degan. Bagaimana kalau mereka ketahuan? Bagaimana kalau mereka ketangkap? Dan 2 orang yang sedang berbaring di loteng juga pasti deg-degan kan hatinya kan. Karena di bawah tentara dari Raja Yeriko sedang ngobrak-ngabrik rumah mencari mereka. Dan mereka diam, tahan napas. Supaya mereka gak kedengeran. Napas pun mungkin pelan-pelan. Karena mereka sedang gemetar, tegang dan ketakutan. Kalau mereka ditemukan, wah bahaya. Kalau mereka sampai ditemukan, bukan? Tapi ya, sampai mereka kemudian mencari-cari semuanya, ternyata tidak ketemu. Yang 2 orang itu gak ketemu. Sampai akhirnya tentara berpikir, mungkin mereka sudah lari. Dan kemudian tentaranya keluar dari rumah Rahab, berlari mengejar 2 orang itu keluar kota. Padahal masih ada di rumah Rahab kan yang 2 orang itu. Tapi mereka tidak tahu. Dan mereka lari mengejar orang-orang yang katanya sudah melarikan diri. Padahal masih ada di rumah Rahab. Ya kan? Nah kemudian setelah tentara-tentara pergi, Rahab naik ke atas. Ketika Rahab naik ke atas, dibangunkan, hei tuan, bahaya sudah pergi. Tentara sudah pergi meninggalkan rumah ini. Dan kemudian 2 orang ini keluar. Dan kemudian 2 orang ini nanya sama Rahab. Rahab,
kenapa engkau menolong kami? Bukankah kami ini orang Israel yang akan menyerbu negeri ini? Tapi kenapa engkau, Rahab, kok menolong kami? Dan Rahab kemudian berkata, Tuhan, kami sudah mendengar bahwa orang Israel akan datang menyerang, dan tanah ini semua sudah diberikan Tuhan kepada orang Israel. Kami sudah dengar, dan kami seluruh kota gemetar, takut mendengar berita itu. Sebab kami dengar bahwa Tuhan sudah membuka laut, Tuhan sudah melakukan keajaiban-keajaiban untuk menolong orang Israel. Jadi kami takut, kami gemetar. Dan saya juga tahu Tuhan sudah menyerahkan tanah ini kepadamu, kepada orang-orang Israel. Jadi aku menolong kamu karena aku percaya, aku tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini kepada orang Israel. Aku percaya Tuhan akan melakukan itu. Jadi aku berbuat baik kepadamu. Dan kemudian dua orang ini, Rahab ternyata sudah percaya Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sehingga Rahab berbuat baik kepada kita berdua. Oh ya. Oke, Rahab, kami akan pergi. Terima kasih untuk pertolongan kamu. Kami sekarang akan pergi. Baik Tuhan, baik Tuhan. Tapi Tuhan, saya minta satu hal, kata Rahab. Ingat, kalau nanti orang Israel menyerbu ke tanah Kanaan, ke kota Yeriko, jangan bunuh kami sekeluarga. Ingat sama saya. Ingat sama papa saya, sama mama saya. Ingat sama kakak adik saya, keluarga saya. Jangan dibunuh. Dan kemudian dua orang Israel itu ketika mendengar Rahab berkata begitu, kemudian dia berkata, oke, kami tidak akan membunuh kamu dan keluarga kamu semua. Tapi jangan lupa, jangan beritahu kepada siapapun bahwa kami akan datang. Jangan beritahu kepada siapapun. Baik Tuhan, kata Rahab. Dan juga satu hal lagi, yaitu kamu harus mengikatkan tali merah ini di jendela. Diikat di jendela supaya nanti tentara-tentara Israel yang menyerbu melihat tali merah ini, dan keluarga yang ada di rumah itu tidak akan dibunuh. Siap? Siap Tuhan, kata Rahab. Kemudian mereka memberikan tali merah ini kepada Rahab. Dan kemudian Rahab cepat-cepat ditaliinnya ke jendela. Sama dia cepat hari itu, saat itu juga ditalikannya ke jendela. Supaya jangan lupa. Nah kemudian setelah itu, satu lagi. Apa Tuhan? Jangan keluar dari rumah itu. Kalau kamu atau ayahmu atau adikmu keluar dari rumah itu, kami tidak bertanggung jawab kalau mereka dibunuh. Jangan keluar dari rumah. Oke? Baik Tuhan. Dan kemudian mereka pulang. Caranya mereka pulang gimana? Caranya mereka turun dari benteng. Dari benteng Yeriko yang tinggi itu. Benteng Yeriko kan tinggi banget. Mereka turun pakai tali. Dan Rahab mengulurkan tali supaya mereka bisa turun ke bawah. Dan mereka kemudian sampai ke bawah. Dan kemudian mereka lari, bersembunyi dari kejaran tentara-tentara Yeriko. Kemudian mereka selamat sampai kepada Yosua lagi balik. Dan kemudian mereka lapor apa yang terjadi dari semuanya itu. Wah, cerita yang sangat bagus bukan? Bahwa ketika Rahab percaya kepada Tuhan, dia berbuat baik. Dan itu juga kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus berbuat baik. Ingat, Rahab
itu perempuan berdosa. Bukan perempuan baik-baik. Banyak dosanya. Itu Rahab. Tapi ketika dia dengar tentang Tuhan, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia berbuat baik. Nah, kita juga sama. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus berbuat baik. Ayo, siapa yang mau berbuat baik? Kita bisa tolong papa, tolong mama, ya kan? Tolong kakak, adik, tolong teman, tolong tetangga, tolong orang-orang yang sedang bersedih. Doakan, bantu, dukung, hibur mereka. Bekerja di rumah, ya berbuat baik banyak hal. Jadi hari ini kita belajar bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus berbuat baik. Dan karena itu, ayo kita akan berdoa, minta supaya Tuhan menolong kita, jadi kita rajin berbuat baik. Mau? Oke, yuk tutup matanya, kita sekarang mau berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya, menolong hidup saya, supaya saya diselamatkan, dan saya percaya kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami percaya kepada Tuhan, kami diselamatkan. Dan Tuhan, ketika kami sudah diselamatkan, kami mau belajar berbuat baik. Sebab Tuhan mau supaya kami rajin berbuat baik. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya diingatkan ketika kami harus berbuat baik. Dan kami taat melakukannya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat baik untuk kehidupan kami. Sekarang kami yang mau berbuat baik seperti Tuhan Yesus melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabar kalian? Kanija berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, berikut ini Kanija akan menginformasikan beberapa pengumuman penting yang adik-adik harus ingat ya. Nah yang pertama, pengumuman yang pertama adalah adik-adik jangan lupa mengerjakan Gema. Setiap hari Minggu, kakak-kakak sekolah minggu selalu membagikan bahan Gema. Nah adik-adik tugasnya adalah mengerjakan, oke? Nah yang kedua, adik-adik juga jangan lupa menghafalkan ayat hafalan. Setiap ibadah firman Tuhan yang didengarkan dan juga ayat hafalannya dihafalkan, dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, adik-adik juga jangan lupa membuat kreativitas. Setelah membuat kreativitas, adik-adik bisa kirimkan juga ke kakak-kakak sekolah minggunya. Dan yang paling penting adalah poin yang keempat. Dalam masa-masa pandemi ini, adik-adik harus menjaga yang namanya kesehatan tubuh. Dengan cara apa? Mencuci tangan, rajin mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dan di bawah air mengalir. Jangan lupa kemana-mana harus menggunakan masker, olahraga yang teratur, dan menjaga pola makan sehat. Dan selain kita juga menjaga kesehatan tubuh kita, imun kita dengan baik, ada yang jauh lebih penting adik-adik, yaitu menjaga iman kita. Dengan cara apa menjaga iman kita? Dengan rajin berdoa dan juga membaca Alkitab di rumah. Oke adik-adik, itulah pengumuman yang boleh Kanija informasikan. Jangan lupa pengumumannya dilaksanakan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
hidupku menggenapi firman-Mu. 28 ayat pon Engkau langkahku, Kau bersama. 13 Tuhan akan mengangkat engkau Di menjadi kepala. dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau akan tetap. Tuhan akan mengangkat ekor. Engkau akan naik. Tuhan akan mengangkat Rencanamu dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi. serahkan Terima kasih. hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. 8 ayat 13 Kau akan terus naik dan engkau akan tetap. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai dia Berikan pada hari menjadi kepala dan bukan naik dan bukan turun. besaranmu. Ayat menjadi kepala. Oh, dan kepala bukan ekor. Dalam rencanamu dan karyamu. Ulangan 28 ayat 13. 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 Tuhan akan menjadi kepala bukan ekor dan bukan menjadi ekor dan bukan menjadi ekor menjadi ekor dan bukan ekor menjadi ekor dan bukan jadi ekor dan bukan menjadi ekor. Emang tetap naik. Akan tetap naik. Engkau akan tetap naik. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan bukan turun. Dan bukan turun. Dan bukan turun. Amin.